Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kali ini materi atau soal-soal untuk persiapan PAT Matematika Wajib kelas 10. Oke, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Oke, tentang fungsi komposisi ya. Kita punya fungsi fx dan gx, maka fgx-nya akan sama dengan fgx. Nah, seperti ini. Nah, pertama kali yang akan kita substitusikan adalah fungsi gx terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita punya fg-nya adalah 5x kuadrat plus 1. Nah, kemudian x kuadrat plus 1 ini, 5x kuadrat plus 1 menggantikan posisi x yang ada di fungsi f ya. Jadi x ini semua diganti dengan 5x kuadrat tambah 1. Nah, sehingga akan menjadi 2 dikali 5x kuadrat plus 1 dikurang 1 dibagi dengan 3 dikali 5x kuadrat plus 1 ditambah 4. Nah, kita coba uraikan menjadi 10x kuadrat tambah 2 min 1 dibagi dengan 15x kuadrat plus 3 plus 4. Nah, maka akan kita peroleh 10x kuadrat plus 1 dibagi dengan 15x kuadrat plus 7. Nah, ini jawaban soal nomor 1. Nah, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 masih tentang fungsi komposisi ya. Kita punya di sini fungsi fx min 5 ya, bukan fungsi fx tapi fx min 5. Yang ditanya adalah f inverse x. Nah, jadi langkah pertama kita jadikan dulu fx min 5 menjadi fungsi fx. Ya, kita cari dulu fungsi fx-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari kebalikan dari x min 5. Ya, inverse atau kebalikan. Inverse dari x min 5 adalah x plus 5. Nah, jadi setiap x yang ada di soal kita ganti dengan x plus 5. Nah, x yang kita ganti dengan x plus 5, maka jadi x plus 5 tambah 2 dibagi dengan x. X-nya diganti dengan x plus 5. Maka akan menjadi fungsi fx. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi fx-nya sama dengan x plus 5 tambah 2 menjadi x plus 7 dibagi dengan x plus 5. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita review terlebih dahulu gimana cara menentukan fungsi inverse dari fungsi pecahan linear ya, ax tambah b dibagi cx tambah d. Nah, ini inverse-nya adalah cukup kita merubah posisi a dengan d ya, tukar tempat tapi kita kali dengan tanda min ya, maka akan kita punya inverse-nya menjadi d kali min jadi min d x tambah b dibagi cx tambah a dikali min ya, jadi min a. Nah, ini rumus bagaimana mencari fungsi inverse dari fungsi pecahan linear. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi fx ini inverse-nya menjadi sama dengan koefisien x yang di pembilang ganti dengan konstanta di penyebut, tapi jangan lupa dikali min. Nah, maka kita punya inverse-nya min 5x tambah 7 dibagi dengan x plus 1 dikali min jadi min 1. Nah, ini inverse dari fungsi fx. Kita cek terlebih dahulu adakah bentuk seperti ini di opsi. Nah, oke, ada ya di opsi C. Maka untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Fungsi fx sama dengan 1 tambah akar pangkat 3 dari x min 1 per x min 8. Nah, jika f inverse b sama dengan 9, maka berapa nilai b? Oke, ya, pertanyaannya b-nya. Oke. Nah, kita ambil dari fungsi ini ya. Nah, ingat ketika kita punya fungsi fx sama dengan y,
ya, maka X akan sama dengan F-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi F inverse. Nah, seperti ini. Maka ini kalau seandainya kita punya F inverse, katakanlah Y sama dengan X, ini pun juga kita bisa pindah F inverse-nya dipindah jadi F. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal nomor 3. Nah, kita punya F inverse dari B sama dengan 9. Sehingga B-nya sama dengan F inverse-nya pindah ke ruas kanan. F inverse pindah jadi F dari angka 9 inputnya. Maka B itu sama dengan F9. Nah, tinggal kita ganti X yang ada di soal ini semua dengan angka 9. Maka akan kita peroleh B-nya sama dengan 1 plus akar 3 dari 9 kurang 1 dibagi 9 kurang 8. Maka B-nya sama dengan 1 ditambah akar pangkat 3 dari 8 per 1, ya 8. Nah, jadi sama dengan 1 tambah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ya. Jadi jawabannya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3 kita pilih opsinya yang C. Ya. Nah, ini pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ya, dengan cara yang sama ya seperti soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kita punya fungsi F dari 1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X tambah 3. Ya, berapa nilai F inverse min 2? Oke, langkah pertama kita cari itu fungsi F inverse-nya. Apapun dia bentuk inputnya ya. Jadi ini kalau kita perhatikan kita punya fungsi F dari 1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X tambah 3. Nah, gampangnya biar muncul F inverse maka kita pindah ruas saja F-nya. Ya, kita pindah ruas maka ruas kiri menjadi 1 per X min 1 sama dengan F inverse dari X min 6 per X tambah 3. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang agar mendapatkan nilai F inverse min 2, maka X min 6 per X tambah 3 harus sama dengan min 2. Nah, tugas kita mencari itu berapa nilai X yang memenuhi. Jadi, kita bikin ya X minus 6 per X tambah 3 ini sama dengan minus 2. Ya, biar bentuknya jadi F inverse 2. Nah, sekarang masalahnya X min 6 per X tambah 3 sama dengan min 2, berapa X-nya? Nah, kita kali silang, maka jadi X min 6 sama dengan min 2X minus 6. Nah, minus 6-nya habis ya. Nah, maka kita dapatkan 3X sama dengan 0 ya, atau X sama dengan 0 ya, 0 per 3 0. Maka serentak ruas kiri maupun ruas kanan kita ganti X-nya dengan angka 0 ya, kita ganti dengan angka 0 semuanya, maka akan kita peroleh nilainya 1 per 0 kurang 1 sama dengan F inverse. Nah, ini udah pasti 2 ya ketika X-nya 0 ya. Nah, maka dapatlah F inverse 2 sama dengan ya, F inverse min 2 sorry. Nah, ini sama dengan 1 per min 1. Jadi jawabannya sama dengan min 1. Ya, ini pertanyaan F inverse min 2 sama dengan min 1. Jadi kita pilih untuk soal nomor 4 jawabannya yang A ya. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Nah, di sini kita punya fungsi F G inverse ya, nokta H diinversekan kembali. Ya, ini setara dengan ya 4 ya kali ya, kalau misalnya kita punya komposisi suatu fungsi diinverskan, maka kita bacanya dari kanan. Ya, kita baca dari kanan. Jadi 4 kali H diinverskan jadi H inverse. Ya, nokta G inverse diinverskan jadi G, ya inverse-nya hilang. Kemudian F diinverskan menjadi F inverse. Nah, seperti ini. Ya, maka kita tuliskan menjadi 4, bikin tanda kurung menjadi H buka kurung G, H inverse buka kurung G, buka kurung F inverse, buka kurung X. Kurung bukanya ada 1, 2, 3, 4. Ya, maka kurung tutupnya juga harus sama dengan 4.
Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu fungsi f inverse. Nah, di soal hanya dapat fx. Ya, fx sama dengan x tambah 2, maka inverse-nya tinggal dibalik ya. Inverse itu kan bahasa matematik, artinya adalah kebalikan. X tambah 2 kebalikannya x kurang 2, maka f inverse menjadi ya, f inverse x sama dengan x minus 2. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini menjadi 4 buka kurung ya, h inverse buka kurung G buka kurung F inverse. F inverse nya X minus 2. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, X min 2 masukkan ke fungsi G ya. X min 2 masukkan ke fungsi G. Mana fungsi G nya nih? X pangkat 3 min 1 ya. Jadi X nya diganti dengan X min 2. Jadi kita punya 4 dikali H inverse buka kurung X pangkat 3 min 1. X nya diganti dengan X min 2. Jadi X min 2 pangkat 3 dikurang 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat H inverse. Di soal nggak ada H inverse, adanya HX. HX ini 2 kali X. Ya, kebalikannya atau inverse-nya X dikali 2, kebalikannya adalah kebalikan dikali 2, ya tentunya dibagi 2. Ya. Nah, saya hapus dulu. Ya, jadi kebalikan dari 2 kali X adalah X dibagi 2. Nah, sehingga X nya ini X min 2 pangkat 3 min 1 tinggal dibagi 2. Jadi 4 buka kurung dari X minus 2 pangkat 3 min 1 semuanya dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang menguraikan gimana caranya biar ada di opsi, salah satu opsi yang ada di sini. Nanti bisa kita coret 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2. Nah, kemudian kita uraikan X min 2 pangkat 3. Hasil uraiannya adalah coba ya, kita uraikan dulu di sini. Jadi X minus 2 pangkat 3 ya, sama aja X minus 2 kuadrat dikali X minus 2. X min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat minus 4X tambah 4 dikali dengan X min 2. Nah, ini kalau kita uraikan lagi, jadi X pangkat 2 dikali X jadi X pangkat 3. Yang hasilnya X pangkat 2 adalah X kuadrat kali min 2 dan min 4X kali X. Nah, ini, jadi min 2X kuadrat min 4X kuadrat menjadi minus 6X kuadrat. Kemudian ya hasilnya X adalah min 4X kali min 2 kali 4 kali X. Ya, jadi min 4X kali min 2 adalah plus 8 tambah 4X jadi plus 12X. Nah, terakhir ya hasilnya konstanta adalah 4 dikali min 2. Nah, adalah minus 8. Nah, ini uraian dari X min 2 pangkat 3. Jadi kita peroleh ini X pangkat 3 minus 6X kuadrat tambah 12X. Ini min 8 ya. Minus 8. Ya, dikurang 1. Nah, seperti ini. Nah, hasil X min 2 pangkat 3 kemudian dikurang 1. Nah, jadi 2 dikali X pangkat 3 minus 6X kuadrat tambah 12X minus 9. Nah, kemudian seluruhnya dikali 2, maka akan kita peroleh 2X pangkat 3 minus 12X kuadrat ditambah 24X minus 2 kali 9, 18. Nah, ini solusi akhir dari soal nomor 5. Kita cek apakah ada di opsi 2, min 12, 24, min 18. Oke, jawabannya adalah yang D ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, kita masuk ke trigonometri ya. Masuk ke trigonometri. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Dalam segitiga siku-siku ABC di mana sudut B 90 derajat, berarti segitiganya siku-siku di B ya. Nah, katakanlah ini A, ini B.
Nah, sin C nilainya 4/5. Sin C, oke ini C, sorry. Sin C sama dengan 4/5. Nah, panjang AC-nya 10. Ya, maka berapa panjang BC? Oke, kita tahu sin C ini rumusnya adalah depan bagi miring, berarti AB ya dibagi dengan AC, AC-nya 10. Nah, diketahui sama dengan 4/5. Nah, sehingga dapatlah nilai AB-nya sama dengan 4/5 kali 10. Ya, atau boleh kita coret ini jadi 2 atau 4 kali 2. Ya, jadi AB-nya sama dengan 8. Nah, ketika AB sama dengan 8, nah, dengan menggunakan Pythagoras maka dapatlah BC-nya sama dengan 6. Ya, maka kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 6. Oke, nah itu untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika tan X sama dengan A, di mana X-nya ada di interval 90 sampai 120, nah 180, maka X-nya ada di kuadran ya, di kuadran 2 ya. Nah, karena X di kuadran 2 maka tan hasilnya negatif ya. Tan X sama dengan A, berarti A ini adalah bilangan negatif. Ya, karena tan X ada di kuadran 2 maka hasilnya harus negatif. Oke, pertanyaannya berapa nilai sin X dikali cos X? Oke, simpelnya kita tinggal bikin minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut yang sama, yaitu sudutnya X. Karena tan X sama dengan A, kita tulis tan X sama dengan A, artinya A per 1 ya. Tan X ini depan bagi samping, depannya berarti A, sampingnya kita anggapnya 1, sehingga sisi miringnya adalah akar dari pakai Pythagoras, jadi akar dari 1 kuadrat tambah A kuadrat. Nah, sehingga dari sini dapatlah nilai sin X dikali cos X. Nah, sin X adalah depan bagi miring, depannya adalah A, miringnya akar 1 plus A kuadrat. Nah, karena sin X di kuadran 2 positif, A-nya negatif, maka ini wajib kita kali min biar jadi positif. Ya, karena sin X di kuadran 2 adalah positif. Nah, kenapa dikali min? Karena A kan negatif A-nya. Ya, maka kita kali jadi min biar jadi positif. Kemudian dikali cos. Nah, cos rumusnya adalah samping miring. Sampingnya 1, miringnya akar 1 plus A kuadrat. Nah, cos di kuadran kedua ya cos X, X-nya di kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif, maka ini wajib kita kali min biar jadi negatif. Nah, ini hasil dari sin X kali cos X. Nah, tinggal kita kali yang atas ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Min A kali min 1 menjadi A, akar kali akar, akarnya habis ya, karena dalam akar sama jadi 1 plus A kuadrat. Nah, inilah hasil dari soal nomor 7. Jawabannya adalah A per 1 tambah A kuadrat. Kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, masih tentang trigonometri. Kita perhatikan segitiga ABC. Oh, ini mungkin D ya. D. Oke, pertanyaannya apabila AD sama dengan P ya, AD-nya P, nah, maka BC adalah BC ini kita anggap aja BC itu Y ya. Nah, BC ada dalam segitiga siku-siku BCD. Nah, kita hanya punya sudut D, nah, tapi hanya punya sisi BC ya, berarti kita butuh sisi salah satu DC atau DB. Nah, karena DB juga ada dalam segitiga ABD, maka kita cari BD-nya dulu ya. Jadi kita nggak bisa mencari DC, kita carinya BD dalam segitiga ABD. Nah, kita perhatikan segitiga ABD, segitiga ABD ya. Nah, kita anggap aja BD adalah X. Nah, kita perhatikan sudutnya ada di B, yang ada sisi depan dan miring ya. Perhatikan segitiga ABD, sisi depan dan miring. Depan miring kita gunakan sin ya. Jadi sin alfa sama dengan depannya P, miringnya adalah BD ya, kita misalkan X. Nah, dari sini maka kita dapat X sama dengan P per sin alfa. Oke ya, nah, ini nilai X-nya P per sin alfa. Sekarang kita baru cari Y. Nah, Y ini ada dalam segitiga BCD, maka kita perhatikan segitiga BCD. Oke, BCD. Yang ditanya sisi depan, yang diketahui X. X ini sisi miring. Ya, berarti depan miring pakai sin lagi ya, perbandingan trigonometri sin. Sudutnya beta sekarang. Jadi sin beta sama dengan depannya Y dibagi miringnya adalah BD atau X. Nah, seperti ini.
Maka karena pertanyaannya Y, maka Y sama dengan tinggal dikali jadi X dikali sin beta. Nah, tadi kita tahu Y itu adalah BC, kita ganti BC. X ini sudah ada, kita dapat di sebelumnya P per sin alfa. Nah, tinggal dikali sin alfa. Dikali dengan sin beta. Maka dapatlah hasilnya BC sama dengan P kali sin beta ya dibagi dengan sin alfa. Nah, inilah nilai dari BC ya, panjangnya P sin beta per sin alfa. Nah, kita lihat di opsinya ya, kita pilih yang D ya untuk soal nomor 8. Oke, nah itu untuk pembahasan soal nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita masuk ke nilai trigonometri. Sin 75 kita tulis di sini ya, sin 75 kali cos 280. Oke, cos 280 nih di kuadran 3 ya, 280. Nah, bisa kita rubah menjadi bentuknya cos 270 tambah 10. Ini kuadran 4 ya, 280 ya, 270 tambah 10. Nah, karena cos ketemu dengan 270, maka dia akan berubah menjadi sin. Sin apa? Sin 10. Nah, cos di kuadran 4 hasilnya positif, maka ini juga hasilnya positif. Ya, jadi cos 280 setara dengan sin 10. Nah, ini jadi kita ganti dengan sin 10. Kemudian tan 135, kita cari tan 135 derajat, ini di kuadran kedua. Ya, kuadran 2 menjadi bentuknya tan 180 dikurang 45. Ya, maka akan menjadi tan 45 karena di kuadran 2 tan nilainya negatif. Ya, tan 45 sama dengan 1, jadi min 1 ya. Jadi tan 135 bisa diganti dengan min 1. Nah, dibagi dia dengan cos 345. Ya, cos 345 di kuadran 4. Ya, 345 kuadran 4. Ya, ini bisa dirubah menjadi cos ya sama seperti tadi 270 tambah dengan 75 ya, 345 270 tambah 75. Nah, cos ketemu 270 menjadi sin ya, sin apa? Sin 75 ya. Tandanya apa? Cos di kuadran 4 positif, maka hasil akhirnya juga harus positif ya. Jadi cos 345 setara dengan plus sin 75. Jadi ini bisa diganti dengan sin 75. Kemudian sin 190 ini setara dengan, nah karena di kuadran 2 menjadi sin 180 tambah 10. Nah, sin 180 tambah 10 menjadi sin 10. Nah, karena di kuadran ketiga ya, 190 di kuadran 3. Nah, sin di kuadran 3 negatif, maka hasil akhir ya wajib negatif. Jadi min sin 10. Maka sin 190 menjadi min sin 10. Nah, satu lagi kotangen 225. Nah, saya tulisin aja ya. Kotangen 225 ini kuadran 3 ya. Jadi bisa tulis dari kotangen 180 tambah 45. Ya, kotangen di kuadran 3 adalah plus ya, sama seperti tan. Jadi kotangen 45. Nah, kotangen 45 sama dengan 1 per tan 45. Jadi 1 per 1 hasilnya 1. Maka ini hasilnya kotangen 225 sama dengan 1. Nah, di sini kemudian ada yang sama, kita bisa hilangkan sin 75 bagi sin 75, sin 10 dengan sin 10 habis, maka jawabannya adalah min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Nah, jadi untuk soal nomor 9 kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nomor 10. Jika sin X sama dengan A, di mana X-nya di kuadran kedua. Ya, berarti A positif ya, karena kuadran 2 sin X adalah positif. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari nilai dari cos ya, cos 90 nah, cos ya 90 plus X ya ditambah sin 180 minus X tambah cos 180 plus X, ini pertanyaannya.
Oke, cos ketemu 90 ini berubah menjadi sin ya. Menjadi sin X. Tandanya apa? Plus atau min? Kita lihat saja di sini 90 tambah X ini adalah kuadran 2. Cos kuadran 2 adalah minus, maka hasil akhirnya wajib minus ya. Jadi cos 90 tambah X adalah min sin X. Kemudian sin 180 min X ya, tetap sin ya. Sin 180 min X. Nah, ini kuadran kedua ya. Sin di kuadran 2 adalah plus, jadi tandanya plus ya, berubah. Terakhir adalah cos 180 tambah X. Nah, ini di kuadran ketiga. Cos kuadran 3 negatif ya, maka dia jadi cos X, jadi min cos X. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan, yakni min sin X tambah sin X. Habis. Nah, maka sebenarnya pertanyaannya hanya min cos X. Oke, kita punya informasi sin X sama dengan A, kita minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut X. Sin X sama dengan A, artinya sin X sama dengan A per 1. Ya, berarti depan per miring, depannya A, ya, miringnya 1. Sehingga sampingnya adalah pakai Pythagoras, akar dari 1 kuadrat, 1 dikurang A kuadrat. Sehingga pertanyaannya min cos X menjadi min dari samping bagi miring. Sampingnya 1 min A kuadrat ya, akar 1 min A kuadrat dibagi miringnya 1 ya, disederhanakan menjadi minus dari akar 1 minus A kuadrat. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 10. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Oke ya, soal nomor 11. Jika tan 225 kali sin X dikurang kotangnya 135 kali cos 300 dibagi sesuatu sama dengan 0. Nah, suatu pecahan akan sama dengan 0 apabila pembilangnya 0 ya. Jadi cukup kita tulis pembilangnya aja ya. Jadi tan 225 dikali sin X dikurang kotangen 135 derajat ya, dikali cos 300. Nah, ini sama dengan 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Ya, nah kita cari berapa nilai tan 225 ya. Tan 225 adalah sama dengan tan 45 ya. Dikali sin X dikurang kotangnya 135. Ini kuadran 2 negatif ya, karena kotangnya kuadran negatif. Jadi min kotangnya 45 ya. 180 dikurang 45. Kemudian cos 300 kuadran 4 ya, kuadran 4 bikin 360 kurang ya, jadi ini cos 360 kurang 60 ya, jadi cos 60 sama dengan 0. Tandanya positif, kenapa? Karena di kuadran 4 ya, nilai cos kuadran 4 positif. Oke, tinggal kita cari ya, berapa nilai tan 45 ya, 1 dikali sin X dikurang min, jadi tambah ya, tambah kotangin 451 cos 60 adalah setengah akar 3 setengah ya, sama dengan 0. Maka dari sini dapatlah nilai sin X nya sama dengan minus setengah. Nah, pertanyaannya berapa nilai X? Oke, sin X sama dengan min setengah. Nah, katakanlah sin X sama dengan min dari setengah. Setengah ini adalah sin dari 30 derajat ya. Nilai X ya, nilai sin yang hasilnya negatif ada di kuadran ketiga dan keempat, maka X nya bisa kuadran 3 ya, yang setara dengan 30 derajat adalah 180 tambah 30. Nah, bisa juga di kuadran 4 negatif ya. Bisa juga X sama dengan 336 derajat dikurang 30. Maka dapatlah X nya ada dua kemungkinan kalau intervalnya 0 sampai 360. Yang pertama adalah 210 derajat, yang kedua adalah 330 derajat. Nah, yang ada di opsi adalah 210 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Koordinat kartesius dari titik koordinat kutub ya, atau polar. Oke, jadi ini A 2,120 derajat, berarti ini koordinatnya kutub. Nah, jadi ini 2 ini sebagai R, jari-jari, 120 derajat sebagai sudutnya ya, katakanlah theta. Nah, untuk mencari kartesius berarti kita butuh X dan Y ya. X nya rumusnya R cos theta, sementara Y nya adalah R sin theta.
Oke, R-nya 2, tetanya 120 derajat, ya maka jadi X-nya itu 2 cos 120 derajat, ya, atau sama dengan 2 dikali cos 120 derajat minus cos 60, ya, karena di kuadran 2 jadi minus. Cos 60 adalah setengah. Ya, maka jawabannya adalah minus 1, ya, nilai X-nya. Nah, dengan cara yang sama untuk Y sekarang R-nya 2 sin tetanya 120 derajat. Nah, ini sama dengan 2 dikali sin 60, ya, karena di kuadran 2 positif nilai sin. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, maka jawabannya adalah akar 3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah min 1, akar 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diketahui dua buah titik dengan koordinat P 12,48 derajat dan Q-nya 8,348 derajat. Maka jarak P dan Q adalah, oke, kita minta bantuan. Nah, coba posisi P dan Q-nya ya. Nah, pertama posisi P ada di 12, jari-jarinya 12. Ya, jari-jarinya 12. Nah, pakai warna lain. Nah, sementara sudutnya itu 48 derajat. Sudutnya ini 48 derajat. Nah, ini titik P. Sekarang kita cari titik Q. Titik Q-nya jari-jarinya 8, sudutnya 345. Ya, kita cari sudutnya dulu. Bentar, ini dikecilin. 348 derajat berarti di kuadran 4, ya. Nah, seperti ini. Panjangnya adalah 8. Nah, ini posisi Q, ya, panjangnya 8. Nah, maka jarak P ke Q adalah, nah, tinggal kita hubungkan nih berapa jarak P ke Q. Ya, untuk memudahkan kita melihatnya, kita pisahkan gambarnya jadi segitiga POQ, ya. POQ dengan panjang, sorry ini O ya, POQ, ya. Panjang OP 12, panjang OQ 8. Ini PQ ditanya, sudutnya adalah, ya, dari PO ke OQ sudutnya menjadi 48 tambah, nah ini kan sudutnya 348 derajat. Agar menjadi 360 maka tinggal kita tambah 12 derajat, ya. Maka 48 tambah 12 menjadi 60. Nah, ada segitiga di mana kita butuh. Nah, di sini ada 3 sisi dan 1 sudut, ya. Baik yang ditanya maupun yang diketahui, 3 sisi, 1 sudut. Maka kita gunakan aturan kosinus. Ya, rumusnya adalah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, ya, 12 kuadrat 144 tambah OQ kuadrat 8 kuadrat jadi 64 dikurang 2 kali OP kali OQ kali nilai cos sudut yang terbentuk cos 60. Oke, cos 60 adalah setengah, ya. Jadi 2 kali setengah bisa kita coret. Ya, jadi kita dapat PQ kuadratnya ini sama dengan 144 tambah 64 jadi 208 dikurang 12 kali 8, ya, 96. Nah, maka PQ kuadrat ini sama dengan 112, ya, sehingga PQ-nya sama dengan akar 112, ya, akar 112. Nah, 112 ini setara dengan 16 kali 7, ya, 16 kali 7 atau 4 akar 7. Nah, ini jarak P ke Q jadi 4 akar 7. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nilai maksimum, ya, maksimum dari fungsi Y cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Oke, kita ingat terlebih dahulu, ya, identitas trigonometri cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa, atau dibalik nggak jadi masalah, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ya, maka kita punya sin kuadrat alfa ini sama dengan 1 minus cos kuadrat alfa. Nah, katakanlah alfanya adalah X min 10 derajat, maka fungsi Y-nya ini sama dengan cos kuadrat
X min 10 derajat dikurang sin kuadrat. Sinnya kita ganti dengan 1 min cos kuadrat. Jadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Alfanya X minus 10 derajat. Nah, seperti ini. Sehingga fungsi Y-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat dikurang min cos kuadrat. Jadi cos kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi 2 cos kuadrat X min 10 ya, dikurang 1. Nah, ini fungsi Y-nya. Oke, kita coba analisa ya. Kita tahu bahwa cos berapapun nilai paling kecil min 1, paling besar 1. Sehingga apabila kita mencari nilai cos kuadrat alfanya, paling besar pasti 1. Dari min 1 sampai 1 kalau kita kuadratkan paling besar 1. Nah, dari min 1 sampai 1 ya paling kecil kalau kita kuadratkan adalah 0. Ya, ini ketika cos alfa sama dengan 0 ya, jadi nilai paling kecil 0, paling besar 1. Jadi untuk mencari nilai maksimumnya ya, Y maksimum ya, tinggal kita ganti cos kuadrat alfa ini dengan maksimumnya, yakni 1. Jadi 2 dikali 1 dikurang 1, jadi kita punya 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti nilai maksimum dari fungsi Y adalah 1. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Tan 2x tambah 60 derajat sama dengan kotangen 90 kurang 3x. Oke, saya lihat dari bentuk ini ya, yang ruas kanan. Kotangen ketemu 90 derajat itu menjadi tan. Jadi ruas kirinya tan 2x tambah 60, sementara ya, ruas kanannya kotangen ketemu 90 menjadi tan. Tan apa? Tan 3x. Nah, terus tandanya apa? Min atau plus? Kita lihat 90 dikurang sesuatu itu kuadran 1. Kotangen kuadran 1 hasilnya plus. Nah, seperti ini. Maka bisa kita hilangkan tan dengan tannya, maka kita punya 3x ya, atau 2x tambah 60 sama dengan 3x. Boleh ditambahkan dengan periodiknya ya. Periodiknya adalah K kali 180. Boleh seperti ini. Ya, maka kita punya 3x sama dengan ini jadi pindah ke kanan saja, jadi x, 3x kurang 2x adalah x sama dengan 60 tambah K kali 180. K nya boleh kita pindah, jadi ini x nya sama dengan ya, 60 dikurang K kali 180. Nah, kalau kita lihat dari opsi yang ada di sini, nilai x yang memenuhi adalah kita ambil saja K nya sama dengan 0. Nah, maka dapat nilai x nya sama dengan 60 dikurang 0 ya, jadi sama dengan 60 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 15 ya. Sebenarnya solusi x nya banyak ya, banyak sekali. Nah, tapi yang ada di opsi hanya x sama dengan 60 derajat. Kalau seandainya kita pengen ganti K nya min 1, maka dapat x sama dengan 60 tambah 180, jadi 240 juga memenuhi ya. Nah, tapi sayangnya di sini opsinya hanya 60 yang ada di opsi soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, bentuk sin sama dengan min cos ya, bentuk sin sin x sama dengan min cos y, katakan seperti ini. Kapan sin akan menjadi min cos? Nah, itu ketika yang pertama ada dua kemungkinan ya. Sin akan menjadi min cos ketika kita hadapkan dengan 90 ya, di kuadran 3 ya. Jadi kita hadapkan dengan 270 min y ya, jadi sin 270 min y menjadi min cos y ya. Nah, atau yang kedua bisa juga sin akan menjadi minus ketika di kuadran 4, jadi 270 tambah y. Nah, ini rumus ini akan kita gunakan dalam mengerjakan soal nomor 16. Oke, kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan pertama, maka kita bikin sin 2x minus 20 derajat sama dengan min cos 3x tambah 50 derajat. Berarti ini y-nya 3x tambah 50. Sehingga jadi sin ya 270 min y, 270 min y, y-nya adalah 3x plus 50. Nah, seperti ini. Coba kita uraikan yang ruas kanannya jadi sin. Nah, sini boleh kita langsung hilangkan. Ya, jadi kita punya
2x minus 20 di ruas kiri, ruas kanannya adalah 270 dikurang 3x dikurang 50. Oke, kita kumpulkan di ruas kiri, x nya jadi 2x tambah 3x menjadi 5x ya, sama dengan apa hilang ya, 270 kurang 50, 220 tambah 20 jadi 240. Maka dari sini dapatlah nilai x nya sama dengan 48. Nah, untuk solusi pertama ini nggak ada di opsi ya, jadi kita mau nggak mau cari solusi yang kedua. Jadi sin x sama dengan sin 270 tambah y. Jadi sin dari 2x minus 20 derajat sama dengan sin 270 tambah y ya, 270 tambah y, nya adalah 3x tambah 50. Oke, sini kita hilangkan di kedua ruas, jadi 2x minus 20 derajat ini sama dengan 270 tambah 3x tambah 50. Nah, ini sebenarnya aslinya ada keterangan tambah k kali 360 ya, periodik dari sini. Ini juga sama, tambah k kali 360. Oke, kita kumpulkan x nya di ruas kiri menjadi min x ya, 2x kurang 3x sama dengan 270 tambah 50 jadi 320 ditambah 20 jadi 340 tambah k kali 360. Maka x nya sama dengan minus 340 dikurang k kali 360. Nah, kagak ada nilai x min 340 ya, tapi kita bisa ambil ketika k nya sama dengan min 1, maka dapatlah x nya sama dengan minus 340 dikurang min 360 jadi plus 360. Maka dapatlah nilai x nya sama dengan 20 derajat ya, jadi min 340 itu setara dengan 20 derajat. Jadi kita pilih untuk soal nomor 16 opsinya yang C ya. Oke, nah itu pembahasan soal nomor 16. Kita lanjut ke nomor 17. Oke, bentuk persamaan trigonometri 3, kotangen kuadrat x dibagi kosekan x tambah 1 sama dengan 1 ya. X nya di kuadran 1 berapa nilai x nya? Oke, kita punya identitas trigonometri ya, dimana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ini sama dengan 1. Nah, bisa menjadi bentuk kotangen dan kosekan apabila ini kita bagi kedua ruas ini dengan sin kuadrat. Sin kuadrat bagi sin kuadrat 1, cos kuadrat bagi sin kuadrat menjadi cos per sin. Nah, cos per sin adalah kotangen. Sama dengan 1 per sin kuadrat adalah kosekan kuadrat. Nah, dari sini kita punya hubungan antara kotangen kuadrat dengan kosekan kuadrat. Nah, di mana kotangen kuadrat ini ya, soal di bagian pembilang kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat x minus 1. Nah, bisa difaktor ya, kosekan kuadrat minus 1 menjadi kotangen kuadrat x sama dengan kosekan x plus 1 dikali kosekan x min 1. Nah, seperti ini. Jadi bagian pembilang ini bisa kita ganti dengan kosekan x tambah 1 dikali kosekan x min 1. Oke ya. Nah, ini kita ganti menjadi kosekan x tambah 1 dikali kosekan x minus 1 dibagi, penyebutnya adalah kosekan x plus 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Bisa langsung dicoret ini. Nah, maka dapatlah kosekan x min 1 sama dengan 1 atau kosekan x sama dengan 2. Nah, kosekan ini rumusnya adalah sepersin ya. Jadi sepersin x sama dengan 2. Sehingga kita punya sin x sama dengan 1/2.
Nah, di kuadran 1 yang mengakibatkan sin X sama dengan setengah, nah, maka X-nya harus sama dengan 30 derajat. Nah, maka untuk soal nomor 17 kita pilih opsinya yang B. Nah, itu pembahasan soal nomor 17. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 18. Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 18. Oke, Astrid ingin mengukur jarak sebuah bangunan dengan tempat dia berdiri di sebuah jalan. Ya. Wah, ini kenapa dibentuk ini? Untuk itu dia membuat garis lurus pada jalan sepanjang 5 meter. Panjang 5 meter. Kemudian dia mengukur sudut yang dibentuk garis tersebut dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung garis dengan bangunan. Seperti terlihat pada gambar di bawah. Ini 1560 maksudnya apa ya? Jarak sebuah bangunan dengan tempat. Oke, jadi ini maksudnya kalau kita gambarkan lagi segitiganya mungkin seperti ini. Ya. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Ya, 60 derajat sudutnya, maka ini jadi 120. Kemudian di sini sudutnya 15 maksudnya ya, bukan 15 nih. Kemudian 5 meter ini adalah untuk itu dia membuat garis lurus pada jalan. Nah, ini 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah ini. Ya, katakanlah X lah ya. Yang ditanya. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa gunakan aturan sinus. Ya, kalau seandainya kita punya nih yang X ini berhadapan dengan sudut 120 derajat. 5 meter berhadapan dengan sudut yang ada di paling atas ini ya. Nah, bisa kita hitung dengan cara sudut-sudut dalam segitiga apabila dijumlah adalah 180. Nah, kalau ini udah 15, 120, maka akan menjadi 180. Ini sudutnya sebesar 180 dikurang 135. Jadi sama dengan 45. Ya, maka kita bisa gunakan aturan sinus. Ya, aturan sin. Ya, berbunyi X dibagi dengan sin 120. Nah, ini sama dengan 5 dibagi dengan sin 45. Nah, seperti ini. Maka dapatlah X-nya sama dengan 5 dibagi sin 45 dikali dengan sin 120. Oke, nilai sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 120 ada sama dengan sin 60, jadi setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret setengah dengan setengahnya. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 5 akar 3 dibagi akar 2 atau dikali akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 5 akar 2 kali akar 2 ya. Akar 2 per akar 2 jadi 5 akar 6 per 2. Ya, 5 akar 6 per 2. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Jika perbandingan sudut ya besar sudut satu segitiga adalah 138. Oke, kita gambarkan dulu. Nah, katakanlah ada sebuah segitiga ya. Ya. Dengan sudut-sudutnya katakanlah 8x ya, ini besar 8x, 1x, 3x ya. Maka perbandingan sisi-sisi terpanjangnya adalah kita cari sudutnya dulu, berapa nilai X agar dia memenuhi jumlah sudut segitiga. Ketiga sudut ini apabila dijumlah jadi X tambah 3X tambah 8X ini harus sama dengan 180. Maka kita punya 12X sama dengan 180, maka dapatlah X-nya sama dengan 15 derajat. Ya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa sudut-sudut segitiga yang dimaksud ini adalah sudut-sudut segitiga yang dimaksud adalah X berarti 15 derajat, 3X berarti 3 kali 15 jadi 45 derajat, satu lagi 8X kali 15 ya, 8 kali 15 atau boleh juga 15 tambah 45 60 jadi ini 120 ya, 8 kali 15. Nah, bentuknya seperti ini. Pertanyaannya perbandingan sisi-sisi terpanjang. Sisi terpanjang berada di H
hadapan sudut yang besar ya. Sudut yang besar adalah 120 derajat dan 45. Berarti katakanlah panjang sisinya di hadapan 45 derajat adalah yang X, di hadapan 120 derajat adalah yang Y. Maka ditanya adalah X per Y atau Y per X boleh ya. Di sini katakanlah X per Y yang ditanya. Nah ini ya, perbandingan sisi terpanjang. Kita bisa gunakan aturan sinus kembali ya. X per 45, X per sin 45. Nah ini sama dengan Y per sin 120. Sehingga X per Y sama dengan sin 45 derajat dibagi sin 120 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2, sin 120 setengah akar 3. Nah, coret setengahnya, maka dapatlah akar 2 per akar 3. Nah, di sini nggak ada jawaban bentuk akar 2 banding akar 3, maka ini kita rasionalkan penyebutnya kali akar 3 kali akar 3. Ya, maka kita peroleh hasilnya akar 6 per 3. Ya, akar 6 per 3. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, sorry. Nah, kayaknya nggak ada bentuk seperti ini, jadi yang kita rasionalkan justru pembilangnya. Ya, pembilang yang kita rasionalkan. Jadi kita kali dengan akar 2 per akar 2. Ya, kita kali akar 2 per akar 2, maka dapatlah 2 per akar 2 kali akar 2, 2 per akar 3 kali akar 2, akar 6. Jadi 2 per akar 6 ya, kita pilih opsinya yang C. Ya, jadi bentuk opsinya adalah pembilangnya yang bulat ya. Jadi kita rasionalkan pembilang, bukan rasionalkan penyebut. Oke, nah itu untuk pembahasan soal nomor 19. Kita lanjutkan ke 20. Oke, soal nomor 20. Nah, di sini ada informasi sudut 60 derajat. Nah, karena di sini berhadapan sudutnya, maka ini bisa kita tuliskan X tambah 60 derajat adalah 180 derajat. Ya, sudut yang berhadapan ini dalam lingkaran hasilnya 180, maka ini wajib 120 derajat. Oke. Nah, coba kita tandakan, katakanlah nih A, B, C, D. Ya. Oke, kita perhatikan segitiga ABC. Ya, kita akan cari panjang AC. Panjang AC dengan rumus aturan kosinus. Ya, panjang AC sama dengan 16 kuadrat. Ya, 16 kuadrat tambah 20 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 20 dikali cos 60 derajat. Hilang ya. Oke. 16 derajat kuadrat adalah 256 tambah 400 ya, dikurang 2 dengan cos 60 habis ya, karena cos 60 setengah. 12 kali 20 adalah 320. Nah, maka kita peroleh panjang AC-nya ya, ini 2656 tambah 400 kurang 320, berarti ini 256 tambah 80 ya. Ya, jadi sama dengan 336 ya. 400 kurang 320 adalah 80 tambah 256 jadi 336. Oke, 336, maka panjang AC-nya 336 ini sama dengan bilangan kuadrat apa? Ya, dikalikan hasilnya jadi 336. Atau kita biarkan saja dulu ya 336, karena nanti dipakai AC-nya. Oke, sekarang kita tinggal lihat untuk mencari luas segitiga PRS. Oh, ada lambangnya PRS ya, di sini nggak ada. Berarti mungkin di sini PQRS ya maksudnya ya. Ternyata ada PRS di sini. PRS, berarti ini PRS yang ini ya. Nah, ini berarti bukan AC nih. Sorry ya. Bukan AC ya. Berarti ini PR ya, panjang PR. Panjang PR kuadrat. PR kuadrat. Oke, sekarang kita perhatikan PR sudah ada. Nah, untuk mencari luas segitiga PRS kita butuh cari panjang PS ya. Nah, ini akar 336 gitu aja ya. Nah, cari panjang PS nya dengan bantuan aturan kosinus lagi.
segitiga PRS ya. Katakanlah PS-nya adalah X. Jadi dengan menggunakan aturan kosinus, akar 336 kuadrat ya sama dengan X kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurang 2 kali X kali 16 kali nilai cos 120. Nah, cos 120 adalah min setengah. Ya, berarti ini 2 mes coret 2 dengan 2-nya. Maka kita peroleh 336 sama dengan X kuadrat tambah 256 ditambah, karena min ketemu min, ditambah 16X. Nah, seperti ini. Maka dapatlah bentuk X kuadrat tambah 16X dikurang 336 kurang 256 kurang 336, jadi minus 80. Nah, tugas kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Ya, X kuadrat tambah 16X dikurang 80 menjadi X tambah 20 dikali X minus 4. Nah, nggak mungkin nilai X-nya negatif karena X itu adalah panjang sisi. Jadi yang kita ambil adalah X-nya sama dengan 4. Nah, seperti ini. Jadi ini X-nya sama dengan 4. Sehingga luas segitiga PRS ya sama dengan setengah kali sisi yang mengapitnya 4 dengan 16. 4 kali 16 kali sin 120 derajat ya. Oke. Nah, sin 120 derajat coret 2. Jadi kita punya 32 dikali sin 120 adalah setengah akar 3. Ya, maka dapatlah jawabannya adalah 16 akar 3. Jadi untuk soal nomor 20 jawabannya adalah 16 akar 3. Oh, nggak ada opsinya di sini ya. Oh, pilihannya nggak ada. Oke, yang jelas jawabannya 16 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Luas segitiga ABC adalah 12 akar 3. Jika sisinya A dan B, A-nya 8, B-nya 6, maka panjang sisi C adalah. Oke, nah untuk mencari sisi C, maka kita lihat dulu luas segitiga. Nah, sebentar. Langkahnya enaknya kita gambar. Nah, segitiganya nggak ada keterangan di siku-siku, maka kita gambar sembarang. Ya, katakan A, B, C. Panjang A-nya 8, panjang B-nya 6, ya. Nah, luasnya 12 akar 3. Oke, kita cari dengan sudut C-nya berarti. Karena luas segitiga rumusnya sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Ya, jadi luas segitiganya kita punya 12 akar 3. Jadi setengah dikali A-nya 8 kali B-nya 6 dikali sin C. Nah, ini kenapa hilang dulu ya? Oke, jadi sin C-nya ini sama dengan 12 akar 3 sama dengan 48 bagi 2. Nah, 24 sin C. Maka dapatlah nilai sin C-nya ini sama dengan setengah akar 3. Nah, nilai sin C yang hasilnya setengah akar 3 itu ada 2. Bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2. Ya, kalau kuadran 1 dapat C-nya adalah 60 derajat. Kalau di kuadran 2 dapat C-nya adalah 120 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita mencari berapa panjang C-nya. Nah, panjang C bisa kita gunakan aturan kosinus ya. Nah, jadi yang pertama kalau C-nya 60 derajat, maka panjang C kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 tambah 8 kuadrat 64 dikurang 2 kali 6 kali 8 kali cos C, C-nya 60 derajat. Cos 60 adalah setengah, 2 dengan cos 60 habis. Maka C kuadratnya sama dengan 100 dikurang 48 ya. Nah, di 52. Nah, maka dapatlah C-nya adalah akar 52 atau 2 akar 13. Nah, tapi bisa jadi C-nya adalah 120 derajat. Nah, yang kedua, jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 tambah 64 dikurang 2 kali 6 kali 8. Nah, di sini bedanya
cosnya cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat adalah minus setengah ya. Nah, di 2 coret, maka dapatlah C kuadratnya 100 ya, 36 tambah 4 ditambah 48 jadi 148. Ya, maka dapatlah C-nya akar 148 atau 2 akar 37. Jadi jawabannya ada kemungkinan 2 ya, 2 akar 13 atau 2 akar 37. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Sebuah segi 8 beraturan ya mempunyai lingkaran yang jari-jari, berarti R-nya 8. Nah, luas segi 8 tersebut adalah 8L. Ya, luas segi 8 sama dengan 8L. Ya, rumus luas segi 8 adalah 8 dikali setengah kali R kuadrat kali sin ya, 360 derajat bagi 8 sama dengan 8L. Berapa L-nya? Nah, ini tinggal coret ya, 8 dengan 8. Oke, maka kita peroleh L-nya sama dengan setengah dikali R kuadrat, R-nya 8 jadi 64 dikali sin 360 bagi 8 adalah 45. Maka L-nya sama dengan setengah kali 64 adalah 32 dikali sin 45 ya, sama dengan setengah akar 2. Maka luas L-nya ini adalah 16 akar 2. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Oke. Bila A, B, C, D, E, F. Wah, nggak ada ya B, C-nya. Kita katakan di sini lah ya A, B, C, D, E, F ya, segi 6 beraturan ya. Panjang AB-nya 4. Maka luas daerah yang diarsir adalah oke. Nah, kita anggap sini adalah pusat ya, pusatnya O. Nah, maka dapatlah OAB adalah segitiga dengan jari-jarinya R. Oke, karena seginya A, B, C, D, E, F ini segi 6, maka sudutnya adalah masing-masing segitiga ini sudutnya 360 bagi 6 adalah 60 derajat. Ya, karena sama kaki, maka sisanya ini juga sudutnya sama, 120 bagi 2, maka jadi 60, 60. Nah, sehingga segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi, maka pasti panjang AB sama dengan panjang OB sama dengan panjang OA ya. AB, OB, OA sama. Jadi jari-jarinya pasti sama dengan 4 juga ya, sama dengan AB. Oke, jari-jarinya 4. Nah, maka pertanyaan luas daerah yang diarsir. Nah, kita lihat dari gambar luas daerah yang diarsir ini sama dengan luas lingkaran dikurang luas segi 6. Nah, luas lingkaran rumusnya V R kuadrat. Luas segi 6 adalah 6 kali setengah R kuadrat ya, R kali R bentuknya, R kali R dikali sin sudutnya terbentuk 60 derajat. Oke, karena tadi R-nya 4 maka jadi 4 kuadrat kali V jadi 16V dikurang 6 kali setengah jadi 3 dikali R, R-nya 4 kuadrat jadi 16 kali sin 60 setengah akar 3. Jadi kita punya 16V dikurang 8 kali 3 24 akar 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 23, 16V dikurang 24 akar 3. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Diketahui segi 3 PQR panjangnya 587. Nah, pertanyaannya panjang jari-jari lingkaran dalam. Ya, panjang jari-jari lingkaran dalam rumusnya adalah tinggal luas segitiga dibagi dengan S ya, setengah keliling. Ini R-nya sama dengan L per S. L-nya tuh luas segitiga. Nah, rumusnya kalau seandainya hanya diberikan panjang sisinya akar pakai rumus Heron S dikali S minus A, A-nya 5 kali S minus B, B-nya 8 S minus 8 dikali S min C ya, C-nya 7 gitu ya. Nah, ini S semua S dibagi dengan S. Oke, berapa nilai S-nya? S-nya ini adalah setengah keliling.
Ya, setengah keliling segitiga berarti 5 tambah 8 tambah 7. 15 tambah 5 20 bagi 2 jadi 10 S-nya. Maka dapatlah luas segitiganya nih 10 kali 10 kurang 5 5 kali 10 kurang 8 2 kali 10 kurang 7 3. Ya, dibagi dengan S, S-nya 10. Maka kita peroleh ini jadi 10 kali 10 100 kali 3. Ya, jadi 300 atau 10 akar 3 dibagi 10. 10 dicoret maka dapat hasilnya akar 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 24. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Luas segitiga ABC adalah 24 akar 3. AB-nya, oke saya gambar dulu deh ya. ABC. Panjang AB 6, AC-nya 16. Makanya sudut A-nya yang akan ditanya nanti. Luas segitiga adalah rumusnya setengah kali AB 6 kali AC 16 kali sin A. Nah, luas segitiga diketahui 24 akar 3 sama dengan 3 kali 16 ya 48 sin A. Maka dapatlah nilai sin A nya adalah 24 akar 3 bagi 48 atau setengah akar 3. Ya, sin A nya setengah akar 3. Nah, pertanyaannya berapa panjang jari-jari lingkaran luar ya, maka kita butuh mencari BC ya. Untuk mencari BC kita gunakan aturan kosinus. Jadi BC kuadrat sama dengan 16 kuadrat 256 tambah 6 kuadrat 36 dikurang 2 kali 16 kali 6 kali cos A ya. Cos A nya kalau sin A nya setengah akar 3 maka cos A nya sama dengan setengah ya, karena A nya 60 derajat ya, jadi ini setengah. Coret 2 dengan 2 maka BC kuadrat ini sama dengan 256 36 dikurang 32 ya 4 ya. Ini 16 kali 6 ya 96 ya, jadi minus 60 ya. 256 kurang 60 sama dengan 196. Nah, maka dapatlah BC nya sama dengan akar 196 adalah 14 ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, berapa panjang jari-jari lingkaran luar ya. Jari-jari lingkaran luar lambangnya R besar, rumusnya adalah panjang sisi-sisinya kita kali ya dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Nah, jadi A kali B kali C, A nya kita punya ya panjang sisinya nih ya, 6 kali 16 kali 14 ya panjang sisinya dibagi 4 kali luas segitiga tadi sudah ada di soal 24 akar 3. Nah, ini kita coret 16 dengan 4 jadi 4. Nah, 6 dengan 4 kan 24 coret jadi 14 per akar 3 atau 14 per 3 akar 3. Nah, ini jari-jari lingkaran luarnya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 25. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Oke, kita punya segitiga PQR. Ya, sama kaki ya, karena PQ sama dengan PR. Nah, sebentar loading dulu. PQ sama dengan PR, PQR. Nah, ini 10, 10. Nah, ini 12, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran singgung. Nah, berarti ini maksudnya kalau seandainya kita panjangkan nih, nah, ini akan membentuk sebuah segitiga yang menyinggung sebuah lingkaran yang menyinggung QR ya, sisi QR. Nah, lingkaran yang maksud ini. Ya, pertanyaannya berapa jari-jari lingkaran yang terbentuk ini? Oke ya. Nah, rumusnya adalah R dari sisi QR ya, sisi QR. Nah, ini sama dengan akar dari S setengah keliling. S dikurang katakanlah nih panjang sisi P ya. Nah, R dari P ya. R dari sisi P sama dengan SQ dikurang SR dibagi dengan S dikurang P, panjang sisi P maksudnya. Oke, langkah pertama kita cari
R-nya dulu, cari S-nya dulu. Ya, setengah keliling. Ya, keliling lingkarannya 10 tambah 10 tambah 12. Ya, jadi sama dengan 32. Nah, kali setengah sama dengan 16. Jadi S-nya 16. Jadi akar 16 kali 16 kurang Q, panjang Q, depan sudut Q 10, kali S 16 kurang panjang sisi R di depan sudut R 10 juga, dibagi dengan S 16 dikurang P, panjang sisi depan P adalah 12. Nah, seperti ini. Nah, maka kita peroleh 16 kali 6 kali 6 jadi 36 per 4. Nah, kebenaran semuanya ini adalah bilangan kuadrat, maka bisa langsung diakarin. Akar 16 4, akar 36 6, akar 4 2. Ya, maka dapatlah hasilnya 12 ya. 24 bagi 2. Nah, maka jari-jari lingkaran ini adalah 12. Nah, itu pembahasan soal nomor 26. Kita lanjut ke soal nomor 27 ya. Jika kotangen X sama dengan 3, maka berapa nilai dari 1 per cos X tambah 1 per 1 min cos X. Oke, kita samakan penyebut. Ya, samakan penyebut jadi 1 tambah cos kali 1 min cos jadi 1 min cos kuadrat X. Jadi kali silang 1 min cos X tambah 1 kali 1 plus cos jadi 1 plus cos. Nah, ini juga ada yang bisa dicoret ya, cos dengan cos. Maka sebenarnya pertanyaannya adalah 2 dibagi 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, kita minta bantuan segitiga siku-siku di mana kotangen X sama dengan 3, maka kita minta sudutnya X. Kotangen itu ya, kebalikan dari tan ya. Kalau tan depan samping, kotangen berarti samping depan, berarti 3 per 1. Sehingga sisi miringnya adalah akar 9 tambah 1 10. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hasil dari 2 per sin kuadrat. 2 per sin kuadrat adalah 1 per depan per miring ya, 1 per akar 10 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya 2 dibagi 1 per 10 ya, sama dengan 2 kali 10 per 1 atau 20. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28. Sin A sama dengan akar 2 PQ. Nah, tan A sama dengan akar 2 PQ, berarti ini sin A ya. Tan 2A. Ya, tan A sama dengan akar 2 PQ per, nah, mau nggak mau di sini P min Q ini adalah cos A. Ya, karena rumus tan A adalah sin A per cos A, di mana akar 2 PQ adalah sin A, sehingga P min Q harus sama dengan cos A. Jadi kita dapat cos A-nya ini sama dengan P min Q. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. Kita punya P min Q kuadrat. Ya, kalau diuraikan menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat min 2PQ. Ya, P kuadrat tambah Q kuadrat min 2PQ. Nah, sehingga ini menjadi cos A kuadrat karena P min Q cos A. P kuadrat tambah Q kuadrat ini ditanya min 2PQ ya. 2PQ adalah nilai dari sin kuadrat. Kalau kita kuadratkan kedua ruas jadi sin kuadrat A sama dengan 2PQ. Nah, sehingga 2PQ ini adalah sin kuadrat A. Nah, sehingga dapatlah P kuadrat tambah Q kuadrat. Sin kuadratnya pindah ruas menjadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Nah, jadi dapat P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 28. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Oke, ya. Nah, lebih enaknya nih kita rubah jadi 180 aja ya. Ini 180. Nah, sebentar ini. Nah, gue ngoding sebentar ya. Nah, ini kemungkinan pertama
kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya bisa jadi X min 30 derajat. Nah, ini sama dengan 180 dikurang 45, yakni 135 derajat. Tambah K kali 360. Ya. Anggap pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya, karena ini hanya X saja ya. Jadi X sama dengan 135 tambah 30 sama dengan 165. Ya, tambah K kali 360. Ya, karena X-nya hanya di antara 0 sampai 360, maka X yang memenuhi hanya 165 ketika K-nya 0. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Ya, karena nilainya bisa minus setengah akar 2. Jadi nilainya 255, tapi yang namanya sin hasilnya negatif nggak cuma di kuadran 3, di kuadran 4 juga dia bisa negatif. Maka X minus 30 derajat bisa bernilai 45 di kuadran 4 adalah 360 kurang 45, jadi 315. Tambah K kali 360, maka dapatlah X-nya adalah 315 tambah 30, 345, tambah K kali 360, maka dapatlah X-nya sama dengan 345 ketika K-nya 0. Nah, pertanyaannya hasil penjumlahan semua penyelesaian, berarti nilai X semuanya, jumlah nilai X semuanya adalah 75 ditambah 165 ditambah 255 ditambah 345. Ya, coba kita jumlahkan dulu. Ini sama dengan 840 derajat. Nah, karena opsi dalam bentuk V kita kembalikan ke dalam bentuk V, maka dengan cara dibagi 180 kali V. Jadi coret nolnya, 84 bagi 18 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 42 per 9 V. Ya, 42 per 9 sama-sama bisa dibagi 3. Ya, dibagi 3 ini sama dengan 14 bagi 3 3. Jadi 14 per 3 V. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 30.